Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian sekali-kali mati melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah, para bapak sekalian yang saya hormati dan yang saya muliakan, juga yang senantiasa dan mudah-mudahan selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keistiqomahan, kesabaran dalam melaksanakan ketaatan dan kebaikan dan amal saleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwah, para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ahad pekan ke-4, seperti biasa kajian kita pembacaan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas sedikit tentang Ayatul Kursi dan faidahnya, karena waktu itu tidak terbawa. Kita lanjutkan bab akhlak mulia, husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia, dan ini sudah kita bahas dan sudah kita baca hadis-hadisnya. Di antaranya adalah Rasulullah SAW bersabda, "Ma min syai'in fil mizani athqalu min husnil khuluq." Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan mizan daripada akhlak mulia, yaitu timbangan kebaikan nanti di akhirat. Ya, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Begitu juga dari Abdullah bin Amr, dia berkata, Nabi SAW bukanlah seorang yang keji dan tidak pula mengejikan diri. Beliau bersabda, khiyarukum ahasinukum akhlaqa, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik
akhlaknya. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kalian aku beritahu orang yang paling aku cintai di antara kalian dan paling dekat denganku tempat duduknya pada hari kiamat?" Insyaallah ini kemuliaan. Maka fasakatal qaumu fa'adaha marrataini aw thalathan. Maka orang-orang pun diam. Beliau lalu mengulanginya hingga 2 atau 3 kali. Mereka berkata, "Ya wahai Rasulullah." "Na'am wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Ahsanukum khuluqa." Ahsanukum khuluqa, yaitu yang akhlaknya paling baik di antara kalian. Nah, hadis ini agung, menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki akhlak mulia, akhlak yang baik, itu nanti di akhirat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak lain aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik." Kemudian an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, "Ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina amrayni illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithman. Fa idza kana ithman kana ab'ada an-nas minhu. Wa ma intaqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah ta'ala fayantaqima lillahi azza wa jalla biha." Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa ia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadapkan pada 2 perkara, melainkan beliau memilih yang paling mudah di antara keduanya, selama itu bukan dosa. Jika itu dosa, maka beliau adalah orang yang paling jauh darinya. Dan Rasulullah SAW tidak dendam untuk dirinya sendiri, kecuali jika kesucian Allah Ta'ala dilanggar, maka beliau dendam karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah hadis-hadis yang telah kita baca ya, dan sudah kita jelaskan masing-masing dari hadis-hadis tersebut. Alhamdulillah. Ini menunjukkan para bapak sekalian begitu mulia, begitu agung ya akhlak itu. Dan dulu sudah kita bahas, akhlak itu menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala terbagi menjadi berapa Pak? Akhlak terbagi menjadi berapa? Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama akhlak kepada Allah, yang kedua akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga akhlak kepada sesama manusia. Yang pertama akhlak kepada Allah adalah mentauhidkannya, mengesakannya, tidak berbuat syirik
ya, mengisahkannya, beribadah hanya kepada Allah, bertawakal kepadanya, khusyuk kepadanya, takut, berharap, tawakal, istighatsah, nadar, menyembelih, semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita melaksanakan perintah-perintah Allah tadi itu, Allah akan dekat dengan kita dan Allah selamatkan dari kemurkaan-kemurkaannya. Kemudian akhlak kepada Rasulullah SAW, artinya minimal ada 4 ya, minimal ada 4 akhlak kepada Rasulullah SAW, yaitu yang pertama melaksanakan perintah-perintahnya, membenarkan berita-berita darinya. Ketiga, menjauhi larangannya. Dan yang keempat apa Pak? Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah melainkan yang telah disyariatkannya. Ya, tidak beribadah kepada Allah, tidak beramal soleh kecuali apa yang telah disyariatkannya, yang telah dicontohkannya, yang telah disyariatkannya. Nah, ini adab kepada Rasulullah SAW, melaksanakan perintah-perintahnya, membenarkan semua berita-berita darinya. 3, meninggalkan larangan-larangannya. Dan yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali yang telah disyariatkannya. Ini akhlak kepada Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, akhlak kepada sesama manusia. Dan dulu sudah kita sampaikan husnul khuluq ini, yaitu akhlak yang baik kepada sesama manusia. Sebagian ulama mengatakan yang pertama adalah al-kaffu 'alal adha, yaitu menahan gangguan. Kemudian yang kedua badlun nada, yaitu membantu dan menolong orang lain, ya. Kemudian yang ketiga as-sabru 'alal adha, yaitu sabar terhadap gangguan sesama manusia. Dan yang keempat al-wajhu talaq, yaitu berwajah ceria. Inilah akhlak mulia kepada sesama manusia. Nah, para bapak sekalian, kita lanjutkan hadis ke-275. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala berkata, Muhammad bin Katsir mengabarkan kepada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami dari Zubair, dari Murrah, an Abdillah qala, dari Abdullah ia berkata, dari Abdullah ia berkata. Abdullah di sini Abdullah bin kalau disebutkan hanya Abdullah, ini sahabat ya, sahabat Rasul. Dari Abdullah, siapa itu Abdullah? Abdullah bin Abbas atau Abdullah bin Umar atau Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Amr bin As. Ada Abdullah, nama-nama sahabat semuanya Abdullah, ya, yang masya Allah ilmunya luar biasa. Tapi kalau disebutkan Abdullah saja itu sudah ma'ruf.
Abdullah di sini adalah Abdullah bin Mas'ud. Nah, Abdullah bin Mas'ud. Ini istilah-istilah yang dibawakan oleh para ulama ya. Dari Abdullah, yaitu Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Inna Allah Ta'ala. Berarti di sini asar ya. Berarti di sini asar. Maka dulu sudah kita sampaikan di awal-awal kajian kitab ini bahwa kitab Al-Adabul Mufrad ini tidak hanya disampaikan adab-adab Rasul, tetapi juga sampaikan adab-adab para sahabat. Berarti ada di sini ucapan-ucapan para sahabat, perbuatan-perbuatan para sahabat, yang mana mereka adalah khairul qarn, sebaik-baik generasi dari umat ini yang telah ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya SAW radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah telah merekomendasikan akan kebaikan-kebaikan mereka, kesalihan mereka dalam banyak ayat dalam Al-Quran dan banyak juga ya dalam hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan mereka. Di antaranya adalah sabda Nabi, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Ini sabda Rasul. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kalau generasiku kata beliau berarti generasi siapa itu? Sahabat. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi yang berikutnya siapa? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang berikutnya siapa? Tabi'in. Inilah 3 generasi terbaik dari umat ini. Dan Allah dan Rasulnya mentazkiyah mereka. Ya, Masya Allah, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka kewajiban kita adalah mengikuti mereka yang telah direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini adalah perkataan sahabat yang mulia, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah membagi akhlak di antara kalian sebagaimana Dia membagi rezeki di antara kalian. Ini kata-kata mutiara dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud. Sesungguhnya Allah membagi akhlak di antara kalian sebagaimana Allah membagi rezeki di antara kalian. Masya Allah. Berarti Pak, orang yang memiliki akhlak yang mulia itu rezeki dari Allah. Sebagaimana Allah berikan rezeki kepadanya, sebagaimana Allah pun berikan harta kepadanya. Allah sudah bagi-bagi. Orang ini rezekinya sekian, orang itu rezekinya sekian. Sebagaimana Allah membagi rezeki-rezeki ini, Allah pun yang membagi akhlak-akhlak kepada manusia. Berarti akhlak itu Pak, pemberian dari Allah.
sebagaimana rezeki pemberian dari Allah. Masya Allah. Jadi orang ini akhlak Masya Allah yang luar biasa, baik itu akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sama manusia, atau akhlak kepada diri sendiri. Itu anugerah dari Allah, rezeki dari Allah, nikmat dari Allah. Sebagaimana Allah bagi-bagi rezeki harta kepada kita, berarti sudah dibagi-bagi. Ya, makanya kita mendapatkan akhlak, ya, kita mendapatkan akhlak yang mulia itu ada dua cara. Yang pertama, memang dari bawaan, dari lahir itu sudah punya akhlak yang mulia, pemalu, pemaaf, pemaaf, dermawan. Dari kecil itu sudah ada gitu akhlak-akhlak baik. Pemberani. Nah ini dari kecil ya. Kemudian yang kedua dari usaha. Memang dari kecil tidak memiliki, Allah nggak kasih akhlak yang baik seperti itu. Tapi karena dia usaha, gitu kan, usaha untuk mendapatkan akhlak yang mulia tersebut, maka dia mendapatkan. Ala kulli hal, akhlak itu pemberian Allah. Akhlak itu anugerah dari Allah. Nah, ketika kita memiliki akhlak yang mulia itu, berarti Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Allah menghendaki kebaikan kepada kita. Berarti nggak bisa dicuri. Akhlak nggak bisa dicuri. Ya. Masya Allah. Kemudian kata beliau, kata Abdullah bin Mas'ud, wa inna Allah ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhibbu. Dan sesungguhnya Allah memberi harta kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Masya Allah ya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memberi harta, ingat harta kepada siapa? Kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Semua dapat harta. Orang kafir dapat harta nih, harta. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik, orang jahat, orang muslim, orang mukmin, semua manusia dapat rezeki harta. Karena di antara dari nama-nama Allah yang menunjukkan akan hal itu adalah Ar-Rahman. Ar-Rahman, pengasih. Yaitu setiap manusia mendapatkan rahmat dari Allah, yaitu harta. Salah satu nama dan sifat Allah adalah Ar-Rahman, pengasih. Yaitu rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Semua mendapatkan rahmat Allah. Semua mendapatkan rizki Allah. Orang kafir, munafik, musyrik, muslim, mukmin, semua dapat rezeki dari Allah. Mendapatkan harta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah ya. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala memberi harta kepada orang yang dia cintai. Yang dia cintai siapa? Yang Allah cintai siapa? Muslim, mukmin. Ya, muslim, mukmin yang dicintai Allah dapat rezeki. Harta saya dapat. Dan orang yang tidak dia cintai siapa? Kafir, musyrik, munafik, orang-orang yang durhaka, ini tidak dicintai. Meskipun tidak dicintai pun Allah kasih mereka harta.
Baik, dan ini berikutnya ini. Wala yu'til imana illa man yuhibbu. Serta Dia yaitu Allah tidak memberi iman. Tidak memberi iman kecuali kepada orang yang Dia cintai. Ya, serta Dia tidak memberi iman, Allah tidak memberi iman kecuali kepada orang yang Dia cintai. Siapa yang Dia cintai? Itu orang beriman. Berarti Masya Allah ya, ketika Allah Rabbul Alamin memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa beramal, ya, untuk bisa beribadah kepada Allah, mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, diberikan kekuatan untuk bisa beramal salih, ibadah kepada Allah. Ini termasuk tanda Allah mencintai kita. Karena Allah tidak memberikan iman ini kecuali kepada orang-orang yang Dia cintai saja. Dan iman ini mencakup apa? Iman ini mencakup apa? Mencakup perbuatan lisan, perbuatan hati, dan perbuatan anggota tubuh, anggota badan. Itulah iman. Iman itu qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Ucapan lisan dan hati, perbuatan hati dan perbuatan anggota tubuh. Itu iman. Ya. Ucapan yang kita ucapkan dari lisan kita, itulah iman kita. Ya, perbuatan yang kita kerjakan ini, itu adalah iman kita. Dan keyakinan-keyakinan di dalam hati kita, itu adalah iman kita. Dan Allah berikan semuanya itu hanya untuk orang-orang yang beriman. Masya Allah, berarti kita mendapatkan dua kebaikan sekaligus. Kebaikan mendapatkan rezeki dan kebaikan mendapatkan iman. Nah, di antara bentuk iman itu apa? Husnul khuluq, akhlak yang mulia. Karena akhlak itu kan mencakup apa? Mencakup banyak banget. Ya, mencakup akhlak kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada sama manusia. Khususnya kepada sama manusia. Ya, khususnya kepada sama manusia. Nah, itu pemberian Allah Subhanahu wa taala ternyata. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika mendapatkan nikmat iman. Dijadikan kita seorang muslim, dijadikan kita seorang mukmin, mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik, kekuatan, kesabaran untuk bisa beramal saleh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di nikmat yang agung banget. Ya. Makanya dulu pernah kita sampaikan bahwa nikmat itu terbagi menjadi dua, yaitu nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat dunia adalah makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, anak-anak, istri. Apalagi nikmat-nikmat dunia yang lain. Badan sehat, bisa melihat, bisa mendengar, ini nikmat dunia. Kemudian yang kedua nikmat akhirat, nikmat agama, yaitu dijadikan kita seorang muslim, mukmin insyaallah, bertakwa kepadanya, ya, bertawakal hanya kepada Allah, hidayah, taufik, ini nikmat agama atau nikmat akhirat. Nah, ternyata kata Abdullah bin Mas'ud tadi, nikmat dunia tadi diberikan kepada siapa saja. Semua mendapatkan. Tapi nikmat akhirat hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Insyaallah ya, maka bersyukurlah kepada Allah ya, yang telah memilih kita untuk ya mendapatkan kenikmatan yang agung ini,
yaitu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, hidayah dan taufik. Ya, tatkala banyak manusia yang tersesat, tatkala banyak manusia yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kita lanjutkan. Faman dhanna bil mali ayyun fiqahu wa khafal aduwa ayyujahidahu wa habal layla ayyukabidahu falyukthir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Artinya, barang siapa kikir dengan harta untuk dia infakkan. Barang siapa kikir, bakhil dengan harta untuk dia infakkan. Ini berarti ini teguran, peringatan, nasihat untuk orang-orang yang bakhil, pelit, ya, bakhil, pelit, dan yang semisalnya, tidak mau mengeluarkan hartanya, dia simpen rapat-rapat itu hartanya, tidak dikeluarkan zakatnya, tidak bersedekah dan tidak berinfak karena kebakhilan dan kepelitannya. Ini peringatan bagi mereka dan anjuran, ya, dan nasihat kepada mereka yang bakhil. Kemudian yang kedua, takut musuh akan menyerangnya. Takut musuh akan menyerangnya. Dan cemas malam akan menyusahkannya, tak bisa tidur. Tiga ini, tiga perkara yang semuanya adalah kesempitan hati dan jiwa, yaitu kikir, bakhil, takut, ya, diserang musuh, dan cemas, ya, cemas malam akan menyusahkannya. Artinya nggak bisa tidur, resah hati, bulan sampai mau menjelang subuh baru bisa tidur. Itu pun minum obat juga. Maka apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, yaitu maka hendaklah ia memperbanyak ucapan la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Perbanyak zikir ini, perbanyak dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita, banyak berzikir ini. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Insya Allah ketika hati kita itu bakhil, pelit, Allah lapangkan hati kita untuk menjadi orang yang dermawan. Ya, ketika kita banyak zikir ini, tatkala kita takut akan musuh-musuh Allah, zikir ini Allah akan berikan keberanian dan kelapangan jiwa dan hati untuk menghadapi mereka. Perbanyaklah berzikir kepada Allah dengan lafaz-lafaz tadi, maka Allah akan percepat kita untuk tidur. Cepat tidurnya insya Allah. Nah ini Masya Allah, ini zikir yang luar biasa. Dan tentu Ibnu Mas'ud mengatakan ini semua tidak dari hawa nafsu. Tentu dia mengatakan kata-kata mutiara ini bersumber dari
dalil Al-Quran dan Sunnah. Karena Ibnu Mas'ud adalah seorang ulama besar dari kalangan para sahabat. Ya, ulama besar dari kalangan sahabat. Ibnu Mas'ud, saya tidak kenal Ibnu Mas'ud. Ya, nah inilah para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asar dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud bahwa Allah membagi akhlak di antara kalian sebagaimana Dia yaitu Allah membagi rezeki di antara kalian. Sudah diatur semuanya oleh Allah. Maka ketika kita mendapatkan akhlak yang mulia ini, berarti Allah berikan kehendaki kita kebaikan. Ya. Kemudian dan sesungguhnya Allah memberi harta kepada orang yang Dia cintai dan orang yang tidak Dia cintai. Ya. Sesungguhnya Allah Ta'ala memberi harta kepada orang yang Dia cintai dan orang yang tidak Dia cintai, serta Dia yaitu Allah tidak memberi iman kecuali kepada orang yang Dia cintai. Maka barang siapa yang pikir, yang bakhil dengan harta untuk dia infakkan, takut musuh akan menyerangnya dan cemas malam akan menyusahkannya, maka hendaklah ia memperbanyak zikir la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, dan Allahu akbar. Nah, para bapak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis di atas atau dalam asar di atas terdapat penjelasan tentang agungnya kedudukan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena akhlak yang mulia pemberian Allah Rabbul Alamin, karunia Allah Rabbul Alamin, baik itu dia dapatkan dari dia lahir atau dia berusaha. Setelah besar tahu akan keutamaan akhlakul karimah, akhlak yang baik, dia berusaha untuk mendapatkannya. Maka Allah berikan dan anugerahkan akhlak yang mulia kepadanya. Ya, dan dulu sudah kita sampaikan ya keutamaan akhlak yang mulia. Ya, pemberat timbangan dan seterusnya. Ya. Kemudian hadis atau asar tersebut juga menunjukkan kepada kita bahwa orang yang diuji dengan kekikiran, ujian kan coba, ya. Orang yang diuji dengan kekikiran, takut akan musuh. Sekarang apalagi musuh banyak sekali, ya. Musuh, masya Allah, baik itu musuh dari dalam maupun dari luar. Musuh dari dalam orang-orang munafik. Itu namanya. Dari dalam bahasa munafik. Dari dalam merusak Islam, ingin membantai dari dalam. Tidak ketahuan kalau dia itu musuh kita. Yang munafik ini lebih berbahaya, Pak ya. Lebih bahaya. Munafik, ya, yang benci kepada Islam, yang benci kepada Rasulullah, ya, mencemooh orang-orang yang Allah telah puji mereka, mencela istri-istri Nabi SAW, mencela Rasulullah, benci kepada syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Senang kalau orang-orang kafir itu menang, ya, dan benci kalau Islam itu yang menang. Ini ciri-ciri khas munafik. Masya Allah, ya. Begitu juga musuh dari luar, ya jelas dari luar itu orang-orang kafir yang jelas-jelas kekafirannya.
Apalagi ya berita-berita yang luar biasa ya, kalau kaum muslimin bagaimana disiksa, dibunuh, dibantai. Kalau iman kita lemah, kita akan takut akan ini. Takut. Benar, kalau hati kita itu lemah, kita akan takut kepada musuh-musuh itu, khususnya musuh-musuh dari luar. Tapi ketika iman kuat, hujam di dalam hati, sama sekali tidak takut kepada mereka, apapun yang terjadi. Nah ini Masya Allah ya, orang yang diuji dengan kekikiran, kebakhilan, kepelitan harta tentu, kemudian takut akan musuh, baik itu musuh dari dalam maupun dari luar, dan tidak mendirikan sholat malam, ya, tidak mendirikan sholat malam. Maksudnya gimana? Karena takut malam, takut kegelapan, tidak mau keluar kamar, males sholat malam, males tahajud, ya berkaitan dengan malam, ya, dan tidak mendirikan sholat malam, tidak mendirikan sholat tahajud. Maka hendaklah memperbanyak doa-doa yang telah disebutkan. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Insyaallah ujian-ujian tadi, cobaan-cobaan tadi akan hilang insyaallah. Akan menjadi orang yang dermawan, tidak bakhil, ya, dan tidak takut kepada musuh-musuh Islam, ya, tidak gentar kepada mereka, dan insya Allah Allah berikan kekuatan, kesabaran untuk bisa sholat malam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para bapak sekalian yang dirahmati dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai sudah hadis-hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala dalam bab husnul khuluq, yaitu akhlak yang mulia. Dan insyaallah ta'ala pada pertemuan akan datang kita melanjutkan bab berikutnya, yaitu kedermawanan jiwa. Insyaallah ta'ala, sebagaimana hadis yang sering kita dengar, yaitu laisal ghina an kasratil 'arab walakinnal ghina ghinan nafs. Ya, kekayaan bukanlah banyaknya harta, melainkan kekayaan itu adalah kekayaan jiwa dan hati. Nah, ini bab tentang kedermawanan jiwa, dan akan kita bahas nanti di pertemuan akan datang insyaallah ta'ala. Dan demikian yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mungkin ada yang bertanya. Tapi biasanya cepat, tapi hari ini sepertinya mau apa ini? Ya Allah, pulang kampung. Benar ya, pulang